Oke, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, manu budaya, salam kebajikan. Ya, salam sehat juga. Menarik sekali ya kalau kita lihat topik sore hari ini. Tadi sudah dibawakan dengan sangat baik tentunya oleh Ibu Olivia juga sahabat saya. Bu Olivia dan Pak Parahita. Judulnya ini menarik sekali karena Investtalk ini mengambil topik navigating your future wealth. Navigating your future wealth. Artinya Anda tuh punya navigasi, ya, punya arah. Essential roadmap for young investor. Sebagian besar yang hadir ini adalah young investor. Oh ya, saya salam juga buat teman-teman di rumah mungkin atau dimanapun yang mengikuti acara ini lewat YouTube. Jadi kita membutuhkan navigasi. Ya, saya pernah mengarang buku judulnya Investment Navigator bersama Pak Budi Hikmat. Jadi dalam hidup ini tidak hanya investasi, kita itu butuh arah tujuan supaya tidak kesasar, supaya kita bisa sampai ke tujuan yang benar. Nah, sesi yang kedua ini mungkin tidak perlu lagi saya perkenalkan detail ya. Pak Low Keng Hong ini udah sangat-sangat ternama. Tadi saya joke Coldplay aja kalah nih ya. Belum tentu semuanya kenal Coldplay. Tapi kalau Pak Low ini ya hampir semua sekarang udah mengenal Pak Low. Pernah ya Pak Low jalan-jalan di Ubud ya. Ada yang mengenali Pak Low di Ubud. Jalan-jalan ke Bandung lagi makan apa itu, sate atau apa. Ada yang diem-diem lewat. Ada Pak Low Keng Hong, ya, di foto, direkam viral, jadi sudah sangat terkenal. Ya. Nah, saya sendiri orang yang sangat beruntung karena tahun 2010 Oktober saya mengenal Pak Low Keng Hong dan saya menjadi saksi hidup nih perjalanan investasi Pak Low Keng Hong 2010 sampai sekarang. Saya bisa melihat betapa portofolio Pak Low Keng Hong ini bertumbuh luar biasa dengan strategi investasi yang khas Low Keng Hong. Ya, kalau ada yang udah pernah membaca buku biografi Pak Low Keng Hong orang miskin yang menjadi triliuner di Bursa Efek Indonesia, kebetulan saya tulis, ya, saya berkolaborasi dengan Pak Low, itu menceritakan tidak hanya perjalanan hidup Pak Low, tetapi juga strategi filosofi investasi Pak Low beserta studi kasusnya. Nah, saya beruntung bisa melihat langsung bagaimana Pak Low itu bisa mengembangkan portofolionya dari tahun 2010 sampai 2023. Saya seorang dosen, saya tentunya tidak mudah percaya gitu kan, tapi Pak Low selalu menunjukkan bukti-bukti, ini loh Pak, ya saya beli sekian, saya jual sekian, dan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Low Keng Hong itu benar-benar mencari perusahaan yang bagus, wonderful, kemudian tidur, ya menunggu sampai perusahaan itu kinerjanya membaik atau makin baik dan harga sahamnya terapresiasi tinggi. Jadi kalau ada yang japri saya, ada orang yang curiga nih, padahal dia pakar saham. Pak Low ini bandar ya? Saya hanya senyum, saya bilang enggak, ya. Karena saya adalah selain sahabat Pak Low Keng Hong, saya adalah saksi hidup ya bersama Pak Low, bagaimana Pak Low itu tadi mengembangkan kinerja portofolionya dengan cara yang menurut saya cara yang terbaik dan yang benar. Ya. Baik, singkat kata, Pak Low ini tidak hanya hebat dalam berinvestasi saham, beliau ini juga investor yang terhormat. Ya, mengapa saya katakan terhormat? Karena di pasar modal itu kalau kita nggak hati-hati itu mudah sekali lah menemukan orang-orang yang mungkin dia ingin cepat kaya dengan memanfaatkan orang lain. Ya. Tapi itu tidak saya temukan di diri Pak Low Keng Hong. Beliau ini adalah investor besar yang berhasil dengan cara yang terhormat. Ya, tidak hanya dengan cara yang benar, tapi juga maksud saya tidak hanya dengan cara yang memberikan hasil yang baik, tapi juga cara yang benar. Ya. Kalau ibarat perusahaan, ini good corporate governance-nya bagus. Ya. Dan satu hal lagi yang istimewa dari Pak Low Keng Hong tentunya adalah
willingness beliau untuk sharing. Ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman baca buku biografi Pak Lo, itu ada kata-kata Pak Lo yang mengatakan bahwa strategi investasi saya ini sederhana, simple. Semua orang bisa copy paste, dan saya tidak segan-segan untuk mendisclose, menyebarluaskan cara saya. Jadi nggak ada yang rahasia. Ya. Pak Lo jelaskan. Nah, masalahnya memang tidak mudah untuk mengikuti caranya Pak Lo. Ya. Wah, cari perusahaan yang bagus, oke, ketemu. Bisa sabar enggak? Ya kan? Ada conviction enggak ketika harga saham sedang turun, ya, bukannya tambah beli malah cut loss misalnya. Ya, jadi sore hari ini kita sangat beruntung kita bisa langsung bertemu dengan Pak Lo Keng Hong. Sebentar lagi Pak Lo Keng Hong akan mempresentasikan wisdom, ya, mungkin diambil dari buku 101 Warren Buffett Wisdom. Sebenarnya Pak Lo juga punya bukunya, ya. Dan teman-teman bisa ikutin mungkin lewat IG-nya Kontan atau IG saya juga. Itu setiap hari Senin itu kita selalu post itu Lo Keng Hong Wisdom. Jadi Pak Lo ini suka membuat wisdom yang dia dapatkan dari pengalaman sehari-hari dia berinvestasi. Ya. Wisdomnya bagus sekali. Nah, 40 menit ke depan Pak Lo nanti akan membawakan materi tentang investment wisdom dari Warren Buffett, yang juga adalah guru dari beliau. Ya, jadi gurunya Pak Lo Keng Hong ini adalah Warren Buffett. Nah, kalau kita ini kan bergurunya ke Pak Lo Keng Hong, jadi sebenarnya kita juga berguru ilmu-ilmunya Warren Buffett. Kalau saya simpel aja sih, saya cari guru itu yang udah terbukti lah, terbukti hasilnya baik, tapi caranya juga benar. Baik, kita sambut, kita beri aplaus kepada Pak Lo Keng Hong. Silakan Pak Lo. Nanti setelah itu kita akan masuk sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Terima kasih Pak Lukas. Ya. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi FEB Universitas Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau berterima kasih kepada panitia kelompok studi pasar modal FEB UI yang sudah mengundang saya siang hari ini. Ya. Bisa dimunculkan itunya, materinya. Ya. Navigating your future well. Ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Lukas, ya, essential roadmap for young investor. Saya pikir orang yang menjadi contoh kita adalah yang paling baik adalah yang sudah terbukti adalah Warren Buffett, ya, Warren Buffett. Coba next. Dialah yang sudah terbukti kekayaan Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Ya. Kalau kali 15.000 jadi berapa tuh? 1.500 triliun ya, 1.500 triliun kalau dirupiahkan. Mungkin George Soros tidak bisa menjadi contoh kita, ya, karena dia seorang spekulan valuta asing katanya, ya, dia yang menghancurkan mata uang di Asia Tenggara tahun 1997. Ya. Juga ada nama Peter Lynch, ya, dia seorang fund manager yang berhasil, tapi ketika dia pensiun hilang, ya. Kekayaannya berapa kita tidak tahu, saham yang dipunya berapa juga kita tidak tahu. Tidak bisa menjadi contoh kita. Ya. Cuman hanya 3 buku karangannya saja yang bisa kita baca. Seorang penulis tapi kehilangan jejak kita semuanya. Kemudian ada lagi yang namanya Robert Kiyosaki lagi, ya. Juga saya pikir tidak bisa menjadi role model kita. Karena dia dahulu orang properti, ayo beli properti. Nanti
properti itu disewakan, kita sewakan. Nanti hasil sewanya kita buat bayar cicilan. Ya. Semua orang Amerika melakukan hal itu. Apa yang terjadi tahun 2008 terjadi subprime mortgage, ya. Krisis pada kredit macet perumahan di Amerika. Orang-orang tidak bisa bayar hutang karena apa? Ternyata propertinya nggak ada yang sewa, jadi nggak bisa cicil, jadi macet. Ya. Sekarang dia sudah berubah, ayo sekarang beli cryptocurrency katanya. Ya. Orang ini juga nggak bisa jadi contoh buat kita. Ya. Yang menurut saya yang bisa jadi contoh buat kita menjadi orang yang kaya itu beliau. Sudah terbukti ya, saham-sahamnya kan ada, dia punya saham Berkshire Hathaway, Berkshire Hathaway punya sahamnya di mana-mana, semuanya ada di annual report ya. Next. Buku ini saya pakai dari karangan Pak Lukas ini ya Pak ya. Pak Lukas yang mengarang buku ini ya. Inilah jalan menuju kekayaan. Kalau mau punya uang 100 miliar dolar, ikuti apa yang dikatakan Warren Buffett. Ya. Jangan dengar ngomongan orang lain, ya. Nggak terbukti. Ya. Cuman omong doang. Ya. Kalau ini terbukti. Ya. Bagaimana menuju sampai bisa punya uang 100 miliar dolar? Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Ya. Kalau bisa digedein tuh kata-katanya, di zoom. Kata-katanya, I never invest in anything that I don't understand. Bisa nggak di zoom? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ya. Dia bilang, I never. Saya tidak pernah berinvestasi di tempat yang saya tidak tahu. Ya. Dia tidak pernah beli kucing dalam karung. Ya. Dia selalu tahu apa yang dia beli. Dia tidak pernah tidak tahu apa yang dia beli. Ya. Bagaimana sih kita bisa tahu investasi kita? Ya. Cuma satu cara, yaitu seorang investor saham itu cuma satu cara, yaitu membaca annual report, ya, membaca annual report supaya kita tidak tahu, bukan dengar tukang pom-pom, bukan dengar influencer, bukan dengar teman-teman kita, ya mereka bisa salah semua Pak, kebanyakan salah malah. Jadi kita harus baca annual report. Di annual report itu kita tahu siapa direksinya, siapa komisarisnya, siapa pemegang saham mayoritasnya. Apakah mereka orang yang jujur atau orang yang tidak jujur? Atau orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Kalau kita berinvestasi di perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, maka uang kita habis semuanya. Jangan pernah berinvestasi di perusahaan yang dikendalikan manajemen yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Ya. Kemudian kita tahu bidang usahanya apa, ya, bidang usahanya apa. Kita tahu perusahaannya penjualannya berapa sih, ya. Labanya berapa sih, laba usahanya berapa, ya. Profit marginnya berapa. Earning per share-nya berapa, price earning ratio-nya berapa, ya. Kita bisa tahu modal perusahaannya berapa, ya. Nilai buku per sahamnya berapa price to book-nya. Ya. Kita juga bisa lihat hutang perusahaannya berapa, utang dolarnya berapa. Kemudian kita juga bisa lihat di kas, mereka punya uang berapa di kas. Bagaimana dengan piutangnya, bagaimana dengan inventorinya, ya. Hati-hati, ya. Ada beberapa perusahaan yang bisa menghapus piutang dan inventorinya. Ya. Jadi kalau kita tahu, kita pelajari dari annual report, oh ini
perusahaan yang bagus dan murah kita membeli, kita sedang berinvestasi. Tapi kalau kita membeli perusahaan, satu saham perusahaan kita, semuanya kita nggak tahu. Ya. Hanya dengar rekomendasi pialang kita, rekomendasi dari orang riset, rekomendasi dari tukang pom-pom, rekomendasi dari influencer, dari teman kita, oh sangat berbahaya. Artinya kita beli kucing dalam karung. Kita harus tahu apa yang kita beli melalui membaca annual report, laporan keuangan. Itu yang Warren Buffett lakukan. Dia bilang, I never invest in anything that I don't understand. Never, never. Ya. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang kaya, ya, never invest in anything that you don't understand. Ya. Next. Be fearful when the others are greedy and be greedy when the others are fearful. Ya. Kalimat ini sederhana, tapi kalimat ini bisa bikin kita kaya, bisa bikin kita kaya, menjadi orang yang kaya. Ketika orang takut, kita serakah. Ketika orang serakah, kita takut. Ya. Kenapa ketika orang takut, kita harus serakah? Karena ketika orang takut, semuanya murah. Semuanya murah. Ya. Ketika Maret 2020, ada COVID, semua orang takut. Semua orang takut. Saham jatuh, IHSG kita sampai 3.900. Kalau kita sudah tahu perkataan Warren Buffett ini, be fearful when the others, be greedy when the others are fearful, wah kita beli terus. Ketika yang lain takut, semuanya murah, kita pegang, ya setahun, 2 tahun, harga sahamnya itu naik berkali-kali lipat dan kita bisa jadi orang yang kaya. Ya. Sepertinya perkataan ini mudah dihafal, tapi dilakukan susah. Ya. Ketika semua orang takut, kita juga ikut-ikutan takut. Ya. Ketika semua orang serakah, kita ikut-ikutan serakah. Ya. Ingat apa yang dilakukan Warren Buffett. Ketika semua orang takut, artinya semuanya murah. Kita harus serakah, kita harus membeli. Mau jadi orang kaya seperti itu. Ya. Nggak bisa orang takut kita ikut takut, orang serakah kita ikut serakah. Nggak bisa kaya itu. Ya. Next. I just sit in my office and read all day. Ya. Orang yang punya uang 100 miliar, mendapatkan uang 100 miliar dolar, apa yang dilakukan tiap hari? Apa yang dilakukan tiap hari? Dia bilang, I just sit in my office and read all day. Saya hanya duduk di kantor saya dan membaca sepanjang hari. Itu loh kunci sukses. Dia datang ke kantor, baca. Apa yang dia baca? Tentu yang dia baca, koran yang dia baca. Ya. Dia baca berita di media sosial. Ya. Dia dengar CNBC. Ya. Kebetulan ada jurnalis CNBC di sini. Ya. Dia dengar CNBC, dia dengar Bloomberg. Saya juga tiap hari dengar CNBC, dengar Bloomberg. Ya. Dia baca annual report, dia baca laporan keuangan. Ternyata kunci keberhasilannya di sini loh. I just sit in my office and read all day. Dia membaca. Jadi dia tahu perusahaan yang dia beli, dia tahu. Ya. Ada pepatah bahasa Indonesia bilang, membaca adalah jendela dunia. Ya. Pepatah bahasa Mandarin juga ada. Bunyinya, Su li zi yu huang jing u. Siapa yang tahu artinya apa? Ada yang tahu?
Suli artinya di dalam buku. Huangqing artinya emas. Dari se dari rumah. Di dalam buku ada rumah emas. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day. Permisi tanya dong buat mahasiswa-mahasiswi FEB UI. Berapa 1 jam, 1 hari Anda membaca? Kok ketawa? Membaca, kalau besok mau ujian baru baca gitu ya. Warren Buffett bilang, I just sit in my office and read all day. Tiap hari dia baca. Artinya apa? Tiap hari dia mempelajari perusahaan publik. Tiap hari dia belajar. Mahasiswa umur 20 lebih ya. Yang baca ini umurnya udah 93 loh, masih belajar loh. Mau jadi orang yang kaya? Harus baca lu tiap hari. Harus baca. Kuncinya di situ. Baca itu artinya apa? Belajar. Artinya harus belajar. Yang dibaca bukan novel ya, yang dibaca laporan keuangan. Next. Baca novel gak pinter-pinter dong. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beat the guy with 130. Engkau tidak perlu jadi ilmuwan roket. Ya. Karena investasi itu bukan permainan yang IQ-nya 160 mengarahkan yang 130. Bukan. Bukan yang pinter mengalahkan yang bodoh, bukan. Ya. Investasi itu mudah. Ya. Kalau lulusan dari FEB UI, waduh udah tinggi sekali ilmunya. Ya. Sebetulnya menjadi seorang investor saham yang berhasil, yang sukses, yang kaya, sebetulnya hanya cukup bisa lulusan SD aja, cukup. Ya. Karena dia yang dibutuhkan hanya tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentase itu aja. Ya. Nggak butuh belajar kalkulus, ya. Nggak butuh belajar integral, diferensial, ya. Nggak butuh belajar sinus, kosinus, ya. Saya dulu waktu SMA jurusannya IPA juga, IPA. Saya dulu belajar integral, diferensial. Saya tamat SMA tahun 79, sampai sekarang 2023, udah berapa tahun tuh tamat SMA. Nggak pernah satu kali pun saya pergunakan integral dan diferensial. Nggak pernah sama sekali. Saya nggak tahu pakainya buat apa ya integral diferensial, karena yang saya butuhkan cuma tambah, bagi, kurang, kali, dan prosentasi, itu aja yang saya pakai. Next. The stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. Ya. Artinya pasar modal adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Ya. Investor-investor saham, kalau Anda tidak sabar, orang yang tidak sabar, hati-hati loh. Uangmu bisa pindah ke kantong orang yang sabar, bisa ditransfer ke sana. Ya.
Kalau Anda orang yang tidak sabar, hati-hati. Ini peringatan dari Warren Buffett. Hartamu akan pindah kepada orang yang sabar. Ya. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Ujiannya sering mendadak, nggak diberitahu dulu. Ya. Tetapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Sabar juga sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang tidak bisa sabar menahan amarah. Orang yang dapat sabar menahan amarah, maka dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Ya. Orang yang bisa sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Next. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active. Warren Buffett bilang portofolio dia itu berubahnya sedikit. Dia mendapatkan lebih banyak uang ketika ngorok daripada aktif bekerja. Daripada aktif. Pernah dengar ini enggak? Enggak pernah dengar kali, cuman Warren Buffett aja yang ngomong begini ya, yang dia bilang dia ngorok dapat uang lebih banyak daripada ketika dia aktif. Enggak pernah dengar ya. Karena orang tua kita selalu mengajarkan kita kerja keras, dan kerja keras. Hari ini Warren Buffett bilang, kalau saya ngorok saya dapat uang lebih banyak daripada saya kerja. Kenapa? Karena Warren Buffett ngorok, dia punya wonderful company di situ yang bisa bekerja mencetak uang buat dia. Kenapa kita harus kerja keras? Kalau nggak kerja keras tambah miskin. Kenapa? Karena kita nggak punya wonderful company. Orang yang tidak punya wonderful company harus kerja keras, dan kerja keras. Kalau you nggak kerja keras, tambah miskin, tambah susah hidupnya. Tapi kalau kita seperti Warren Buffett punya saham, wonderful perusahaan, wonderful company, makin tidur, makin ngorok, dia makin kaya. Kenapa kalau ngorok tambah kaya? Kalau dia melek, orang yang melek liatin sahamnya terus, terpancing emosi bisa jualan. Ya. Biasa investor saham itu, pemain saham itu, kalau sahamnya naik sedikit, wah udah gak tahan, dia take profit, happy take profit. Tapi kalau sahamnya turun, dia bisa long term, nyangkut dia bisa pegang long term. Kalau potensial loss aja dia bisa long term. Tapi kalau dia sahamnya naik sedikit aja udah happy, langsung dia take profit. Ya. Jadi investor saham itu orang yang takut untung berani rugi. Kalau dia untung dia takut buru-buru dia jual. Tapi kalau rugi dia nggak takut, dia pegang terus sampai titik darah penghabisan. Ya. Enak ya, ngorok tambah kaya. Kalau biasa masyarakat ngorok tambah miskin. Yang ngorok punya saham wonderful company yang bisa mencetak uang bagi dia. Kenapa kita tambah miskin ngorok? Karena kita nggak punya saham wonderful company, nggak punya. Ya. Kita harus kerja keras, dan kerja keras. Next. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ya. Jauh lebih baik memiliki wonderful company di harga yang wajar daripada membeli perusahaan yang biasa-biasa di harga yang murah. Ya. Ini ilmu tingkat tinggi saham, ilmu tingkat tinggi. Ya. Bahkan konglomerat aja
nggak tahu hal ini, ya. Masih mungutin saham jelek-jelek yang dia beliin. Ya. Saya liatin banyak orang yang udah masuk 10 besar orang paling kaya di Indonesia, saya lihat belinya perusahaan yang jelek-jelek. Saya sih udah nggak mau beli gitu. Ya. Udah nggak mau. Ini ilmu tingkat tinggi, masa Warren Buffett udah ajarin masih juga beli yang perusahaan jelek-jelek yang masih dibeliin ya, perusahaan yang untungnya kecil nggak mau. Warren Buffett bilang, kalau kita beli perusahaan yang biasa-biasa, yang cuannya kecil, mana bisa punya uang 100 miliar dolar. Ya mesti kayak gini. It is far better to buy a wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ya. Nggak mau lagi saya perusahaan yang biasa-biasa aja, nggak mau. Ya, hanya mau beli wonderful company. Ya. Next. Opportunities come infrequently when it rains gold, put out the bucket, not the timber. Kesempatan-kesempatan itu datangnya jarang. Ya. Ketika dia hujan emas, ya, keluarkan ember yang besar, ya, tapi bukannya gayung. Ya, ya tentu seperti tahun 2020 Maret IHSG 3.900 itu kesempatan seperti itu jarang terjadi. Jadi kalau punya uang dorong semuanya. Jangan pakai apa teori apa, yang belinya dicicil, belinya bertahap, apa namanya? Dollar cost averaging, ya. Belinya dicicil-cicil, oh telat, makin beli besok naik lagi, beli lagi besok tambah mahal, besok lagi tambah mahal. Ya. Ketika lagi murah harus dorong semua uang kita, ya, harus dorong semuanya. Seperti Warren Buffett bilang, opportunities come infrequently when it rains gold, put out the bucket, not the timber. Ya. Kan orang-orang tuh pakar-pakar keuangan selalu mengajarkan, tadi kalau belinya dicicil. Justru Warren Buffett tidak setuju, dia bilang ketika hujan emas dorong semua uang yang ada. Ya, next. Ini semuanya bisa bikin kita kaya loh. Karena yang ngomong sudah terbukti orang yang punya 100 miliar dolar. Ya. Risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Hampir semua orang di dunia mengatakan saham itu high risk, high gain. Ya, high risk, high gain. Tetapi sebetulnya orang yang tahu dia bisa membeli saham yang low risk high gain. Ya. Tetapi orang yang baru dia bisa membeli saham yang high risk low gain. Ya. Jadi seperti Warren Buffett bilang, resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Jadi saham itu bukan high risk high gain, itu kata orang di seluruh dunia mengatakan saham itu high risk high gain. Tapi bagi orang yang tahu, dia bisa membeli saham perusahaan yang low risk high gain. Tapi orang yang tidak tahu, dia bisa membeli bukan high risk high gain, tapi high risk low gain. Jadi resiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Orang yang tahu, dia bisa membeli Mercy seharga bajai, low risk. Ya. Tapi orang yang tidak tahu bisa membeli bajai seharga Mercy. Risk comes from not knowing what you are doing. Ya. Next. Diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you are doing.
Diversifikasi adalah proteksi terhadap ketidaktahuan kita. It makes little sense, sangat tidak masuk akal kalau Anda tahu apa yang Anda lakukan. Diversifikasi itu diajarkan oleh pakar-pakar keuangan di dunia. Diversifikasi juga diajarkan oleh sekolah-sekolah bisnis di dunia. Ya. Diversifikasi. Jadi kalau punya uang, jangan taruh, don't put all eggs in one basket. Jangan taruh uangmu di dalam satu keranjang. Ya. Beli saham 20%, beli properti 20%, beli obligasi 20%, deposito 20%, atau beli emas 20% diversifikasi. Ya. Kalau kita orang yang tidak tahu, ya tidak apa-apa diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Tapi orang yang tahu membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Ya. Membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Kalau ada Mercy yang dijual seharga bajai, apakah kita mau diversifikasi nggak beli yang lain? Nggak mungkin. Ya, kalau saya ketemu Mercy yang dijual seharga bajai, ya harga saham perusahaan Mercy yang dijual seharga bajai, tentu nggak pakai diversifikasi. Saya dorong uangnya semuanya, dorong semuanya. Nggak pakai diversifikasi, kecuali kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan, diversifikasi. Tapi orang yang tahu apa yang dia lakukan, membuat dia tidak bisa melakukan diversifikasi. Ketemu Mercy seharga bajai, tentu tidak bisa melakukan diversifikasi, dorong semua uang yang ada. Ya, next. Successful investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort, some things just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Ya. Investasi yang sukses itu perlu waktu, takes time, ya, disiplin and patience. Ya. Nggak peduli berapa hebatnya kamu, ya. Kamu nggak bisa memiliki bayi dalam 1 bulan. Ya, nggak bisa memiliki bayi 1 bulan. Siapapun ibu di dunia ini harus punya bayi dalam 9 bulan. Nggak bisa punya bayi 1 bulan, nggak bisa cepet-cepet. Investasi juga demikian. Ya. Kalau misalnya ada yang tahu punya kebun kelapa sawit misalnya, ya, dia nanam kelapa sawit itu sampai berbuah harus nunggu 3 atau 4 tahun, 3 sampai 4 tahun baru dia berbuah. Nggak bisa dibikin jadi setahun gitu, nggak bisa. Ya. Jadi Warren Buffett bilang investasi itu perlu waktu, perlu disiplin, dan perlu kesabaran kita untuk menunggu. Nggak bisa cepat-cepat, ya, nggak bisa cepat-cepat. Perlu waktu. Ya, next. Next. After all, you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Ya. Akhirnya kamu akan menemukan siapa yang berenang telanjang ketika air surut. Ya. Ketika ekonomi lagi bagus, semuanya bagus semua. Ya. Ketika ekonomi lagi bagus, semuanya bagus, semua cakep-cakep, semua cakep. Ya. Tapi begitu kesulitan datang, ketika COVID-19 bulan Maret 2020 datang, baru udah ketahuan penjahat-penjahatnya siapa. Ya. Siapa yang berenang telanjang baru kelihatan ketika kesulitan datang. Ya. Si A gagal bayar, si B gagal bayar, si C gagal bayar, si D gagal bayar, si E gagal bayar semua. Tapi sebelum COVID belum datang, cakep-cakep semuanya, nggak kelihatan dia berenang telanjang, nggak kelihatan.
Tapi ketika kesulitan datang baru kelihatan. Yang cakep beneran sama yang palsu kelihatan. Ya. Seperti Warren Buffett bilang, after all you only find out who is swimming naked when the tide goes out. Next. Next. I'm not interested in cars and my goal is not making people envious. Don't confuse the cost of living with the standard of living. Yeah. I'm not interested in cars and my goal is not to make people envious. Yeah. Saya tidak tertarik dengan mobil. Saya tidak tertarik dengan mobil. Yeah. Karena goal saya itu bukan membuat orang menjadi iri. Ya. Orang-orang suka pamer, naik mobil mewah, suka pamer, supaya kelihatan kaya, ya, supaya kelihatan kaya. Beli mobil yang mahal-mahal, ya. Kalau punya uang sih nggak apa-apa, asal jangan udah beli mobil mahal, boleh leasing lagi, nyicil lagi. Wah. Tahu nggak, beli mobil itu kan ada depresiasi. Tiap tahun kan nilainya turun, depresiasi. Ya. Ujungnya jadi besi tua. Saya kalau nggak salah, ada satu orang saya lihat di video beli Rolls Royce nilainya 21 miliar. Wih keren, keren. 21 miliar loh. Dia lupa mobilnya depresiasi tiap tahun ya. Nanti ujungnya jadi besi tua. Tapi kalau kita beli saham, uang kita beli saham, apresiasi loh, wonderful company tiap tahun naik terus ya, bikin kita kaya ya. Makanya Warren Buffett bilang, I'm not interested in cars. Nggak suka mobil. Ya. Kalau adik-adik mahasiswa punya uang, jangan beli mobil mewah. Ya, beli mobil yang sederhana aja, beli mobil bekas, naik Avanza juga boleh. Uangnya dibeliin wonderful saham wonderful company. Lihat nanti apa yang terjadi. Kalau ada dua mahasiswa misalnya, sama-sama punya uang 500 juta, yang satu dia beliin BMW baru 500 juta, nggak dapat kali ya sekarang BMW 500 juta, yang satu dibeliin saham wonderful company. 10 tahun yang akan datang apa yang terjadi? Yang naik BMW 10 tahun kemudian mobilnya tinggal berapa tuh? Tapi yang beli saham wonderful company 500 juta setelah 10 tahun jadi berapa nilainya? Berlipat-lipat kali ya, tambah kaya orang itu. Next. Wall Street is the only place that people ride to a Rolls Royce to get advice from those who take the subway. Ya. Wall Street itu satu-satunya tempat orang yang naik Rolls Royce itu minta nasihat kepada orang yang naik subway. Saya kebetulan pernah tinggal di New York ya, jalan-jalan ke New York. Saya tinggal di New York sebulan. Saya kok tinggal di Wall Street. Ternyata di Wall Street itu di bawahnya ada subway. Ya, ada subway. Biasa kalau kita ke subway di Hong Kong, di Singapura, di mana-mana subway-nya bagus semuanya. Ini sungguh ya. Saya mau naik subway di New York, begitu saya masuk, saya keluar lagi loh. Serem. Kenapa? Subway-nya sudah, tinggal 2 menit lagi gitu. Tinggal 2 menit lagi. Subway-nya itu sudah dibangun 100 tahun yang lalu. Jadi serem, bukan main. Ya. Nah, itu dia. Warren Buffett bilang, Wall Street satu-satunya tempat
Orang yang naik Rolls Royce minta nasihat investasi dari orang yang naik Subway. Artinya orang kaya minta nasihat investasi dari orang miskin. Terbalik. Harusnya orang yang naik Subway itu minta nasihat investasi sama orang yang naik Rolls Royce. Jangan terbalik ya. Banyak orang terbalik loh. Satu-satunya tempat di bursa saham di Wall Street. Mungkin di Indonesia juga ada kali ya. Orang yang naik Mercy minta nasihat investasi bukan naik Subway tapi naik busway. Ya. Next, buru-buru abisin tinggal 2 menit. Next, lewatin dah terus. Lewatin. Next. Ini juga boleh nih. If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Ya. Kalau Anda tidak bisa mendapatkan uang ketika tidur, Anda harus kerja loh sampai mati, kata Warren Buffett. Next. Ini juga bagus ya. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Ya. Mau jadi orang yang investor saham yang berhasil, ini kuncinya. Kamu harus membaca corporate annual report and their financial. Banyak sekali kamu harus baca. Itu kunci keberhasilan dari seorang investor saham. Nggak ada cara lain ya. Ingat. Tidak ada cara lain. Ya. Kalau Anda ingin menjadi seperti Warren Buffett, hanya satu cara. You have to read a zillion corporate annual report and their financial statement. Itu caranya. Nggak ada yang lain. Ya. Jangan ikutin yang lain deh. Yang ngajarin juga nggak terbukti juga. Ya. Mendingan yang udah terbukti aja. Next. You cannot make a good deal with a bad person. Engkau tidak bisa mendapatkan kesepakatan yang baik dengan orang yang buruk. Ya, jangan kita berharap dari orang yang bad person. Next. Ini aja dah terakhir. Waktunya sudah habis soalnya, udah diperingatin. Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari saham Apple. Keren ya. Orang sudah 93 tahun, sudah tua renta, masih bisa cuan 1.720 triliun loh. Seorang investor saham hanya dari investasi di saham. Ya. Permisi tanya, kalau buka jualan bakmi bisa nggak cuan 1.720 triliun? Ayo, bisa nggak jualan bakmi? Kalau buka kafe bisa nggak cuan segini? 1.720 triliun. Udah capek bukan main kali ya. Tapi orang ini umur 93 tahun sekarang bisa cuan 1.720 triliun karena beli saham Apple terus disimpan aja, nggak diapa-apain, nggak usah kerja keras. Kata Warren Buffett tadi, tidur aja ngorok dapat uang segitu loh. Enak ya jadi seorang investor saham. Enak jadi seorang investor saham ya. Sangat nikmat menjadi seorang investor. Sampai 93 aja bisa dapat uang segitu loh, 1.700. Orang umur segitu udah jadi tua renta, udah gak bisa apa-apa. Hanya jadi seorang investor saham yang bisa cuan 1.720 triliun. Gak ada usaha lain bisa cuan segitu. Karena waktu sudah lewat, saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya wisdom dari Pak Loh Keng Hong. Apa yang Pak Loh Keng Hong sudah pelajari dari Warren Buffett yang bisa membuat Pak Loh Keng Hong menjadi seperti hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, nanti siap-siap yang ingin bertanya, saya ingin coba summarize dari apa yang disampaikan oleh Pak Loh Keng Hong. Jadi kalau tadi ditanya semuanya ingin jadi orang kaya, ya semuanya jawab yes. Kuncinya apa tadi? Yang pertama adalah know what you buy
what you know. Belilah atau investasikan uang Anda pada saham yang Anda kenal. Nah, caranya bagaimana? Pak Lo Keng Hong tadi mengingatkan kalau mau kaya harus rajin baca. Yang dibaca apa saja, mulai dari annual report, laporan keuangan perusahaan, buku-buku yang bergizi. Ini ada Pak Parahita, ini teman saya, ini rajin baca buku ya, ilmunya banyak ya. Jadi di dalam buku ada rumah emas. Ya, ini mesti kita ingat-ingat, itu yang pertama. Simple, tapi nampaknya tidak mudah kita lakukan. Berapa jam yang Anda dedikasikan untuk membaca misalnya laporan keuangan? Ya, kemarin laporan keuangan keluar banyak sekali ya di Q1, itu berapa puluh atau berapa ratus laporan keuangan yang bisa Anda baca. Ya, kuncinya di sana. Yang kedua tentunya adalah passion. Ya, kenapa? Karena tadi Pak Lo Keng Hong mengatakan bahwa perusahaan bagus pun itu dia butuh waktu ya, butuh waktu untuk menunjukkan kinerjanya. Jadi harus sabar, sabar itu juga menekan emosi kita. Karena semakin kita tidak bisa menahan emosi, maka akan banyak penyesalan-penyesalan yang kita hadapi. Ya. Nah, butuh waktu, yang terbaik adalah apa? Tidur. Ya. Tidur itu yang terbaik. Setelah menemukan perusahaan yang wonderful, kata Pak Lo, ya, langkah berikutnya yang terbaik adalah tidur. Sebab kalau Anda tidak tidur, biasanya apa? Ya, aduh harga sahamnya turun, ya, bukannya dapat profit malah cut loss dulu, ya kan? Ini. Atau harga sahamnya naik, udah ada floating profit 10%, udah nggak tahan, takut nanti kalau profitnya hilang. Akhirnya nggak pernah sampai ke tujuan. Oke. Kemarin ada wisdom yang bagus dari Pak Lo Keng Hong. Kalau orang bilang sell on May and go away, Pak Lo bikin wisdom buy on May and go to sleep. And you will be rich. Ya tentunya harus tadi kembali bisa menemukan perusahaan yang bagus. Nah, menemukan perusahaan yang bagus biasanya orang tuh malas baca. Malas baca, akhirnya apa? Dengar dari orang lain, ya. Dengar dari orang lain itu nggak ada conviction, ya. Ibarat orang mau menikah, menikah itu kalau kita cuma dengar dari orang lain kan nggak ada keyakinan dong. Ya, nah, saham juga demikian, ya. You mesti baca sendiri. Ya. Kalau perlu ketemu dengan direksinya. Sekarang kan banyak nih forum-forum di mana kita bisa bertanya, ya, melihat direksinya seperti apa. Ya. Kemudian juga disinggung wonderful company tadi, carilah perusahaan yang wonderful, bukan yang fair company. Dan ketika kesempatan itu datang, jangan ragu-ragu, ya, jangan cicil-cicil karena biasanya harga sahamnya udah naik. Contoh nih, kemarin ada satu saham bank yang dulunya harganya nggak kemana-mana lah, ya, namanya Bank NISP. Ya, semua orang tahu sekarang Pak Lo punya ya. Dulu saham itu 600, 700, balik 600, nggak terlalu liquid. Ya. Nah, tapi PBV-nya rendah sekali, di bawah 0,5 kali, banknya bagus, ya, kinerjanya semakin baik. Nah, kalau misalnya kita belinya itu, katakanlah cicil-cicil begitu, ya sekarang harganya udah di atas 1.000. Ya. Jadi Anda mungkin beli tapi harganya menjadi tidak maksimal, maksudnya tidak terlalu rendah, karena udah keburu naik. Kalau orang mengatakan saham itu, investasi saham itu high gain, high risk, ya, kalau Pak Lo lain lagi, dia berani mengatakan saham itu high gain, low risk. Nah, jadi di sini ada manajemen risikonya. Manajemen risikonya balik lagi ke yang nomor 1 tadi, know what you buy by what you know tadi, dan membeli pada saat yang tepat ya, ketika harganya terdiskon banyak. Saya masih ingat kata-kata Pak Lo, saya banyak terbantukan oleh margin of safety, ya, MOS-nya besar. Nah, ketika misalnya saham yang saya beli itu tidak sesuai dengan harapan saya pun, saya tidak rugi bahkan masih untung. Ya. Waktu itu mungkin contoh seperti saham MBSS ya mungkin ya. Pak Lo beli memang dengan margin of safety yang besar sekali, ya, sehingga ketika Pak Lo jual pun masih mendapatkan keuntungan yang cukup bagus. Kemudian juga diversifikasi itu hanya untuk orang yang tidak tahu. Jadi
Kalau Anda mengetahui perusahaan tersebut, sebenarnya kita tidak perlu melakukan diversifikasi. Ya, karena kata Warren Buffett tadi, risiko itu datang dari ketidaktahuan kita. Ya. Nah, sedangkan diversifikasi orang sering salah artikan bahwa ya sudahlah karena kita mau manajemen risiko, ya kita cap-cip aja beli saham dengan jumlah yang cukup banyak. Ya, sebenarnya intinya bukan itu, intinya kembali ke tadi, belilah saham yang betul-betul Anda kenal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, men-summarize. Sebenarnya ini adalah filosofi dari Pak Loh Keng Hong. Ada seorang teman yang sekarang lagi ambil S3 ya di satu perguruan tinggi negeri. Dia mengambil topiknya menarik, yaitu tentang filosofi investasi Loh Keng Hong. Oh, ini S3 loh. Pendekatannya dia dengan, kalau kita bilang itu pendekatan kualitatif gitu ya. Nanti dia metodologi penelitiannya. Dia sempat interview saya juga, ya Pak Loh Keng Hong seperti apa filosofinya. Ya Pak Loh Keng Hong filosofinya sederhana tadi. Ya, belilah saham yang Anda kenal. Ya. Setelah beli apa? Sabar. Ya, sabar tinggal tidur. Tunggu sampai pasar itu mengapresiasi saham tersebut. Saham yang dibeli juga saham yang wonderful. Dibelinya pada saat harga yang terdiskon banyak. Ya, jadi margin of safety-nya itu besar. Yes, very simple. Tapi ternyata tidak mudah juga untuk dilakukan. Baik, itu adalah summary dari saya. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A yang mungkin Anda sudah tunggu-tunggu. Ya, kita buka termin pertama, 3 penanya, silakan angkat tangan. Oh, banyak sekali ya. Kita harus memilih. Ini dari tengah dulu yang ya 3 tapi nanti satu persatu gitu ya. Ya, yang sebelahnya baju merah, siapa namanya? Ya, silakan diberi mic oleh panitia. Sebutkan nama ya, nama dan pertanyaannya satu aja ya, biar yang lain dapat kesempatan. Ya, tidak ada 1A, 1B, 1C, satu aja. Ya, sebut nama dan pertanyaan, silakan. Ya, selamat sore Pak Lukas dan Pak Loh Keng Hong. Nama saya Stefan. Saya member Hungry Stock, muridnya Pak Lukas juga. Nah, saya mau nanya, yang pertama, Peter Lynch mengatakan kalau tetangga kita beli di harga 10, terus kita beli kalau saham itu turun ke 1, ya kalau saham itu ke 0, kita hilang 100%. Nah, saya mau tanya ke Pak Loh, bahwa perusahaan yang Pak Loh beli itu kenapa bisa tidak akan bangkrut? Contohnya waktu Pak Loh beli UT, waktu tahun 98, itu ekuitasnya saya lihat 25 miliar. Khasnya 366 miliar dan rugi dalam 2 tahun itu terakhir utang jangka pendeknya itu 3,3 triliun. Dan dia juga melakukan restrukturisasi. Yang research di Harvard mengatakan bahwa kemungkinan suksesnya hanya 22%. Ya, saya mau tanya decision itu sih Pak, yang waktu tahun 98 beli UT waktu ekuitasnya 25 triliun dan dia kemungkinan tidak bisa bisa membayar utang jangka pendeknya. Ya, gitu. Oke, satu dulu aja ya, biar gantian Stefan. Baik, jadi pertanyaannya dari Stefan, waktu Bapak beli UT Pak, kenapa dengan probability kebangkrutan cukup tinggi tapi ternyata nggak bangkrut juga gitu, mungkin apa pertimbangannya? Saya belum tahu menurut Harvard tingkat keberangkutannya berapa? Kemungkinan berhasilnya 22%. Oke. Dari Harvard ternyata hasil risetnya itu keliru. United Tractor jadi wonderful company loh. Wonderful company ya. Untungnya sampai bertriliun-triliun, puluhan triliun United Tractor. Saya membeli pada waktu itu karena memang perusahaannya posisi rugi. Tapi kita lihat kalau operating profitnya cuan. Untung 1,1 triliun laba usahanya, operating profitnya laba 1,1 triliun. Itu karena rugi itu karena forex loss. Karena rugi forex kan dolar waktu tahun 98 kan sempat 14.000 ya, jadi dia rugi forex. Tapi forex loss itu bisa berubah jadi forex gain kalau rupiahnya bukan permanen ya. Jadi kalau rupiahnya menguat,
jadi forex gain, balik untung lagi. Jadi yang paling penting itu operating profitnya, usahanya masih untung 1,1 triliun. Laba usahanya masih untung waktu itu. Aneh ya, teman-teman saya pada bilang, tahu nggak kalau kamu datang ke kantor UT di Pulau Gadung, alat beratnya nggak laku loh. Nggak laku alat beratnya, siapa yang mau beli alat berat? Nggak ada yang beli. Lihat, sepi. Datang ke Cakung deh United Tractor, sepi nggak laku. Betul, United Tractor kalau ke kantornya alat beratnya nggak laku. Tapi ingat usahanya UT ada di hutan, nggak bisa lihat, ada di hutan. Dia punya PAMA, Persada Nusantara itu coal mining contractor terbesar di Indonesia. Hampir semua tambang pakai dia ya. Contohnya Kideko Jaya Agung punya Indika pakai PAMA. Indo Tambang Megaraya juga pakai PAMA kontraktornya. Tentu aja kalau ke kantor pusat ya sepi, nggak ada yang beli alat berat, tapi ke hutan. Kerjaannya banyak sekali itu di hutan. Lagi ngambilin batu bara ya. Utangnya dolar, ada forex loss. Tapi kan kontrak dia, coal mining kontraktornya, kontraknya semua dalam US dollar, sebetulnya natural hedge secara alamiah dilindungi. Ya, jadi nggak usah takut ya. Makanya saya berani seluruh uang saya 100% di satu counter itu. Karena harga saham 250, laba usaha per saham 7.800. Mana ada lagi itu seperti berlian yang dijual harga kerikil. Suruh beli cicil-cicil, enggak lah, diversifikasi enggak, semua saya dorong semua karena enggak bisa beli yang lain. Enggak bisa melakukan diversifikasi, enggak bisa karena laba usaha per saham 7.800, harga saham 250. Itu seperti bukan beli Mercy harga bajai, itu beli berlian harga kerikil gitu. Jadi Harvard pun salah. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, ini saya kanan, silakan Mas. Yang di depan ini. Ya, maaf ya, satu orang satu pertanyaan saja supaya bisa kebagian banyak. Ya, perkenalkan saya Ardi. Saya ngikutin beberapa YouTube dan juga Zoom yang ada Pak Lo-nya. Dan dari situ saya tahu kalau misalnya prediksi Pak Lo mengenai Intiland sama Gajah Tunggal itu benar. Q1 ini dia udah positif gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, menurut Pak Lo berapa harga wajar dari Gajah Tunggal maupun dari Intiland? Sebelum dijawab, Mas Arfi ya? Ardi punya sahamnya nggak nih dua-duanya? Punya Pak. Oh ya udah. Kalau nggak punya nanya itu nggak usah dijawab, belum beli. Silakan Pak Lo, Ardi. Enak aja lo. Gua yang hitung capek-capek lu mau tahu aja. Harga wajarnya berapa ya? Saya udah hitung semuanya. Intiland itu punya 61 proyek ya. Salah satunya di TBC Matupang. Namanya South Quarter, keren ya South Quarter. Ya, satu gedung perkantoran, Intiland punya tuh South Quarter. Terus ada 61 proyek. Yang kedua ada 57 Promenades, itu di belakangnya Plaza Indonesia. Belakangnya Plaza ini ada 57 Promenades, itu juga proyek juga. Jadi kalau lihat di Pantai Mutiara, yang melakukan reklamasi pertama itu juga Intiland. Ya. Intiland itu sudah jadi developer 50 tahun lebih. Kalau ada rumahnya yang di Angke, itu bagus Angke, di situ ada namanya Taman Harapan Indah, perumahan yang sudah 40 tahun, itu developernya Intiland. Kalau ada yang tahu tentang Surabaya, ya banyak sekali Surabaya, Intiland, Jakarta dan Surabaya, ada yang namanya
perumahan Graha Family, yang di tengahnya ada lapangan golf, Graha Family, yang tinggal sultan-sultannya Surabaya, itu yang developernya juga Intiland. Ya. Berapa sih proyeknya, semuanya harga wajarnya? Saya hitungin ya, saya udah hitung nih, capek nih hitung. Dari 61 proyek itu saya udah hitung, totalnya kurang lebih 20 triliun. Ya, 20 triliun. Utangnya kira-kira 4,5 triliun. Di kas ada 1,5 triliun. Jadi utangnya kira-kira 3 triliun netnya ya, 3 triliun. Jadi masih ada 17 triliun kan, asetnya, propertinya 17 triliun, potong utang 3 triliun, masih ada 17 triliun. 17 triliun itu jumlah sahamnya ada 10 miliar lembar. Jadi kalau 17 triliun dibagi dengan 10 miliar lembar artinya per saham itu 1.700. Kalau kita beli 170 arti saham itu terdiskon 90%. Itu harga wajarnya. Mau beli kalau nggak percaya nanti hitung lagi di rumah ya. Gajah Tunggal itu pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Ya. Penjualannya tahun ini mungkin bisa 18 triliun, gede loh. 18 triliun. Kalau kita lihat nilai buku per sahamnya kan 2000 ya. Nilai bukunya per saham 2000 per saham. Utangnya pun semakin hari semakin mengecil ya. Kalau kita lihat mundur mungkin 10 tahun yang lalu harga sahamnya pernah 3.000 loh. Harga sahamnya pernah 3.000 ya. Siapa tahu kinerjanya semakin hari semakin baik ya. Siapa tahu dia bisa kembali ke harga itu lagi ya. Kira-kira demikian. Oke, Mas Ardi cukup ya. Jadi besok nggak jadi profit taking ya? Oke, pertanyaan berikutnya dari sayap kiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, nggak ada sama sekali yang sayap ini. Oke, balik lagi ke tengah ya. Pak Rahita boleh tanya ya Pak? Silakan ya. Khusus buat Pak Rahita. Terima kasih Pak Lo, Pak Lukas untuk kesempatannya. Saya bisa dibilang mungkin banyak belajar dari Pak Lo ya. Saya dulu sempat dengar Pak Lo pertama dari tahun 2004 itu. Pertama kali masuk media. Itu yang inspire saya untuk investasi saham terus terang. Meskipun modalnya dikit banget sih waktu itu ya. Cuman gini Pak Lo, kalau saya perhatikan sampai sekarang cuma wonder aja itu. Kenapa ya? Kan sekarang udah ada 800 saham di bursa ya. Tapi Pak Lo cenderung untuk saya lihat perusahaan yang lama. Saya kira ya saya ngerti itu masalah track record juga ya. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan Pak Lo untuk track record itu Pak? Karena saya jarang lihat Pak Lo, jarang ya saya bilang untuk beli saham yang IPO-nya baru-baru ini aja. Gitu Pak. Kebanyakan yang IPO udah tahun 90-an. Gitu ya kira-kira ya itu ya 2000-an pun mungkin jarang, ada beberapa tapi jarang. Gitu Pak mungkin Pak. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya udah 30 tahun kali nggak beli saham IPO Pak. Ya. Kenapa saya nggak beli saham yang baru-baru, belinya yang lama-lama gitu ya? Karena yang lama-lama jumlah sahamnya sedikit Pak. Cuma sedikit. Yang sekarang kan go public jumlah sahamnya puluhan miliar lembar, puluhan. Kalau kita lihat Gajah Tunggal jumlah sahamnya kan cuma 3 miliar lebih, 3,5 miliar lembar, sedikit-sedikit. Makin jumlah sahamnya makin sedikit, makin bernilai itu perusahaannya. Kalau jumlah sahamnya banyak kan nggak bernilai. Dibilang yang lama-lama memang banyak, tapi yang baru juga ada. Misalnya saya beli ABM Investama, kan itu kan belum lama go public tuh. Nah, saya pemegang saham terdaftar nomor 2 di sana ABM Investama. Perusahaan itu juga cukup bagus, saya lihat. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Labanya first quarter ini
lebih besar dari Bukit Asam, lebih besar dari Indika Energy, lebih besar dari Unilever, lebih besar dari Inco. Wah hebat ya. Semoga jadi wonderful company. Jadi memang saya lebih banyak, Bapak perhatiin saya main saham-saham jadul ya, Intiland, Gajah Tunggal, begitu karena jumlah saham sedikit. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya kan berinvestasi di saham-saham yang baru seperti ABN Investama, Indika Energy, juga saham-saham jadul seperti dulu beli Indakiat, begitu-begitu ya. Karena jumlah sahamnya sedikit Pak, kalau saham sekarang jumlah sahamnya berpuluh-puluh miliar lembar, jadi valuasinya tetap saham zaman dulu itu lebih murah Pak, begitu Pak. Oke, kita jadi mengenal istilah baru nih, ada saham jadul dan ada saham kekinian nih. Pak Lo ini selera tidak hanya saham ya, selera makannya juga banyak yang jadul-jadul. Oke, saya balik, nah ini ke tengah ya. Silakan Mbak. Ya yang depan, ya silakan. Akhirnya ada wanita juga yang bertanya. Silakan. Oke, selamat sore Pak Lokeng Hong. Iya, selamat sore. Namanya siapa Mbak? Nama saya Adia. Saya Adia. ingin bertanya Pak, mengenai analisis fundamental, kan Bapak menggunakan analisis fundamental ya setahu saya. Jadi analisis fundamental ada banyak Pak. Apa yang menjadi alat ukur yang Pak Lokeng Hong gunakan untuk perusahaan dengan low risk high gain seperti yang tadi Bapak telah ucapkan. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Analisa fundamental katanya banyak ya. Ada yang namanya discounted cash flow, ya. Ada yang namanya EV EBITDA, itu saya nggak pakai semuanya. Saya cuma pakai yang paling sederhana aja, yang paling gampang, paling mudah dan paling sederhana yaitu price earning ratio sama price to book. Kalau saya lihat saham-saham itu murah misalnya, price to book 0,3, nah saya mulai pelajari. Kan lihat Gajah Tunggal, lihat Intiland kan rata-rata price to book 0,3 tuh sahamnya, terdiskon. Terus juga seperti saham yang kedua price earning ratio. Coba lihat saham ABM Investama saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Price earning ratio-nya berapa? 1,5 kali, kecil, PI kecil, price to book rendah, itu aja sederhana. Tadi makanya saya bilang lulusan SD saja bisa untuk menjadi investor saham yang berhasil karena pendekatannya hanya sederhana, price earning ratio, price to book, ya. Itu analisa yang paling mudah, paling sederhana. Tapi kita mesti ingat, simple is perfect. Yang sederhana itu yang sempurna. Kenapa orang bikin analisa yang ruwet-ruwet, bikin discounted cash flow, bikin EV EBITDA segala macam. Kenapa susah? Karena kalau susah bisa dibayar mahal. Kalau mudah kan pendekatannya price earning ratio, oh gampang gitu, ngapain saya bayar kamu konsultan mahal-mahal, kan nggak usah. Bikin yang rumit. Kalau ada yang mudah, kenapa bikin yang mudah, bikin yang rumit, biar kamu pusing, biar dia juga dibayar mahal, ya kan. Sebetulnya analisa yang sederhana itu simple is perfect, yang sederhana itu yang sempurna loh. Saya dari dulu hanya pakai pendekatan itu aja 2. Price earning ratio, price to book. Rata-rata saham saya price to book hanya 0,3, kalau berdekatan price earning ratio juga cuma 1,5 kali seperti ABM Investama, gitu ya. Oke, ya, jadi simple and happy investor, ya tagline-nya itu, simple and perfect, ya. Oke, kita lanjut. Ini dulu nih, yang kanan lagi, Mas yang pakai baju hitam, kaos hitam di depan, ya silakan, singkat padat. Oke, masih ada waktu 10 menit ya, teman-teman yang lain siap pertanyaan?
Oke, selamat sore Pak Lo. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kevin. Nah, jadi di sini saya punya pertanyaan. Tadi kan Pak Lo sempat menyebutkan kalau mengutamakan tidak melakukan diversifikasi. Nah, sementara barusan saya kayak googling gitu kan. Nah, untuk portofolio dari Pak Lo sendiri ada punya Gajah Tunggal, punya Intiland, terus ada BMTR dan beberapa saham lainnya itu kan termasuk diversifikasi. Nah, untuk pertanyaan saya kira-kira kenapa gitu Pak Lo melakukan itu? Sementara tadi kan menyarankan untuk tidak melakukan diversifikasi. Terima kasih Pak Lo. Kenapa sekarang sahamnya banyak diversifikasi? Sebetul maunya sih nggak diversifikasi. Masalahnya sahamnya habis, duitnya masih banyak, jadi mesti beli yang lain. Pak Lo mau bilang tambah banyak duitnya nggak enak. Jadi sahamnya banyak ya. Misalnya gini, nama saya tercantum di annual report Bank CIMB nomor 20 karena punya 12 juta saham. Itu terjadinya gini, saya tuh beli di harga 1000, beli dapat 12 juta saham lebih. Terus harga sahamnya naik 1200, saya injak rem dulu udah jangan beli gitu ya. Siapa tahu aja turun lagi 1000 saya beli. Ternyata dia nggak turun, dia malah 1400 sekarang. Jadi ketinggalan di situ. Bukan karena saya diversifikasi, bukan karena mau beli lagi dia naik. Jadi ya udahlah saya nggak kejar gitu. Jadi dia stay di situ hanya punya 12 juta saham. Ya misalnya juga di OCBC Bank ya, saya kebetulan di situ dapat 10 kali lipat ya, beli volumenya ada banyak. Kan di CIMB kan volumenya sedikit, dapat 10 kali lipat, ada 120 juta saham. Saya beli antara 630 sampai 700 ya saya beli. Terus dia naik 800, 900, saya nggak kejar dah, udah saya diem. Terus naik, sekarang 1000 lagi. Jadi ketinggalan di situ 120 juta saham itu karena begitu. Karena saya mau habisin uang saya nggak habis gitu, jadi barangnya habis naik. Uangnya kan banyak sekarang, gitu. Barang yang tersedia nggak begitu banyak, jadi masih ada sisa uang banyak, jadi untuk jadi sahamnya juga banyak sekarang. Ya, jadi kadang-kadang kalau Pak Lo bilang beli saham seupil gitu ya, itu berarti jumlahnya miliaran tapi itu seupil gajah. Mungkin ini menarik ya, kalau kita buka kuis gitu, ayo coba tebak berapa sih jumlah saham Pak Lo ya yang ada di portofolio. Wah, yang bisa tepat nanti dapat buku gitu. Ini joke aja. Yang saya tahu ada 23 ya, 23. Tapi saya nggak tahu mana yang udah dijual, mana yang masih dipegang. Yang saya tahu ya ada 23. Mungkin Anda tahu berapa? 7, 6? Bu Elivia tahu berapa jumlah sahamnya Pak Lo? Oke, kita lanjut 2 penanya lagi deh karena waktu ya. Itu ada yang sebentar. Saya mencari wanita lagi, ada nggak di sini? Mana? Oh iya, yang wanita silakan. Ya. Ya, yang di belakang. Ya, silakan. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kesempatannya karena saya udah ditunjuk buat bertanya. Sebenarnya tadi udah ngangkat tangan cuma nggak kepilih-kepilih, jadi dibantuin sama teman-teman. Saya agak deg-degan sih Pak sebenarnya. Jadi kan dari tadi kan Pak Lo ngebahas tentang bahwa kita tuh sepertinya harus strict banget ya sama baca annual report gitu kan, harus bertumpunya ke sana. Tapi Pak, sebagai investor pemula seperti saya nih, misalnya dari segi analisa fundamental, dari top to down analisisnya, saya ngerasa emiten yang saya pilih ini ternyata wonderful company gitu Pak. Tapi kan kadang ada kejadian yang kayak di luar kontrol yang membuat seolah-olah kinerja saham tersebut turun ya. Contohnya Pak, saya pernah menganalisis saham Adro dan itu bagus sih dari segi finansialnya dan lain-lain.
Tapi and then kan ada kayak kabar di luar annual report seperti dia mau membuat PLTU dan kemarin jadi ada case-case di mana investornya tuh nggak setuju gitu Pak. Nah ketika terjadi kejadian buruk di luar annual report, kan itu akan mempengaruhi kinerja sahamnya turun. Bagaimana Bapak membuat keputusan investasi bahwa sebaiknya saham ini dilepas atau dipertahankan di luar dari annual report yang bagus? Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tetap kita berpegangan kepada laporan keuangan dan annual report ya. Kan Adaro itu kan labanya besar sekali ya. Kalau tidak salah tahun lalu labanya 38 triliun. Tahun lalu labanya lagi 38 triliun. Jadi kalau ada insiden, ada orang yang tidak setuju mau bangun PLTU, rasanya itu tidak berpengaruh apa-apa ya, tidak berpengaruh apa-apa. Nggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Yang mempengaruhi harga sahamnya turun karena harga batu bara turun itu lebih. Kalau harga batu bara turun tentu labanya juga akan menurun. Kalau labanya menurun ya otomatis harga sahamnya turun. Harga sahamnya turun bukan karena ada insiden seperti itu, tapi harga sahamnya turun karena memang harga batu bara turun. Tetap kita berpegangan kepada fundamental perusahaan. Ya. Insiden-insiden kecil itu tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali. Kira-kira demikian jawaban saya. Oke, cukup ya. Boleh satu lagi dari panitia? Satu lagi ya. Ya, wanita lagi boleh ya, biar imbang. Selamat siang Pak Lo, saya dengan Kristiana. Pak, saya mau bertanya Pak, untuk saham-saham cyclical seperti batu bara Pak, itu kapan sih Pak kita tahu oh ini udah mulai siklusnya udah mulai surut nih atau belum Pak? Karena kan sekarang katanya batu bara nih orang pada bingung nih masih mau bertahan apa mau keluar karena siklusnya sudah habis. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Karena hari esok itu misteri. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi hari esok. Ya, mengenai harga batu bara yang sudah mulai menurun, lebih rendah tahun 2023 dibanding tahun 2022. Tapi kita semua berharap dia bisa bertahan di harga sekarang, ya, karena harga sekarang termasuk masih tinggi ya. Saya termasuk yang punya saham di tambang batu bara juga masih berharap dia bisa bertahan di harga sekarang. Kalau dia bisa bertahan di harga sekarang aja, udah labanya udah luar biasa besar. Kira-kira demikian ya. Oke. Baik, dari panitia udah habis waktunya. Satu pertanyaan lagi boleh? Oke, siapa nih? Satu pertanyaan lagi. Ini yang di depan deh, yang udah susah payah pakai jas ya dari panitia. Silakan. Perwakilan dari panitia. Oke, selamat siang Pak Lo. Kenalin saya Adrian, mungkin Pak Lo udah kenal. Iya. Saya ingin bertanya Pak Lo, terkait dengan saham BMTR. Saya udah ngikutin juga lama. Saham BMTR juga perusahaan yang bagus, labanya besar, triliunan, PER-nya di bawah 4, PBV juga 0,3. Mungkin pertanyaan saya simpel, ada nggak sih Pak conviction lain selain rasio-rasio tadi yang membuat Bapak semakin yakin dengan saham BMTR? Mungkin dari GCG-nya atau mungkin dari Bapak mungkin tahu kalau saham itu ada corporate action di depannya, merger atau bagaimana Pak? Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Pak Lo. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah disebutin, katanya mau merger katanya. Semoga jadi itu. Iya. Semoga seperti yang disebutkan tadi ya bisa terjadi karena kalau
sekarang harga sahamnya misalnya 290, nilai buku per sahamnya kan di atas 900 ya, di atas 900. Ya tentu saja kita berharap penilai bisa menilai seperti di harga bukunya itu loh. Kalau bisa menilai di harga nilai buku per sahamnya tentu tinggi sekali ya dibandingkan dengan harga sekarang. Tentu saja kalau seperti yang kita harapkan itu terjadi ya bisa naik harga sahamnya ya kira-kira gitu. Semoga terjadi ya. Itu pun juga yang saya nantikan. Ya. Demikian ya. Oke. Cukup? Oke, ya terima kasih. Kita akhiri sesi tanya jawab ini. Luar biasa ya, dari siang sampai sore kita banyak sekali mendapatkan knowledge, insight. Nah sekarang tinggal dipraktekkan. Universitas Indonesia ini adalah salah satu the best university ya di Indonesia. Dan juga for your information, universitas ini menjadi pilihan putra dari Pak Loh Keng Hong. Boleh dong kita perkenalkan Philip di depan, berdiri Philip. Ya. Philip ini adalah putra bungsu Pak Loh Keng Hong. Beliau ini lulusan alumnus dari Fakultas Teknik ya, Teknik Mesin ya, UI, dan sekarang sudah hampir menyelesaikan S2-nya di University Malaya ya. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan pada Philip. Ya. Nah, saya yakin dari kampus ini nanti akan muncul Loh Keng Hong baru. Ya. Amin. Ya. Pak Loh Keng Hong dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dari UI. Sebelumnya saya akan tutup dengan seperti biasa pantun ya. Boleh ya berpantun ya? Ya, tapi ini susah loh ngerancang pantunnya ini udah 7 hari 7 malam. Tapi tadi bilang cakep ya. Siap? Ya. Makan roti pakai serikaya. Nikmatnya tidak bisa bohong. Kalau Anda ingin kaya, yuk ikut caranya Loh Keng Hong. Satu lagi, ikan hiu makan cumi. I love you FEBUI. Makasih. Saya kembalikan kepada panitia.